Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, bersua lagi bersama saya Syafruddin Kadir. Saya bersyukur kepada Allah karena bisa bertemu dengan Anda. Semoga melalui video yang sederhana ini kita bisa membincang hal-hal yang bermanfaat. Oke, langsung saja sahabat pemirsa dimanapun Anda berada. Pandemi atau wabah atau COVID-19 yang sedang membawa dan menjadi bencana secara nasional bahkan internasional, terutama negara kita Indonesia, membuat berbagai hal, mengalami berbagai kendala, tantangan, hambatan dan sebagainya. Salah satunya adalah dunia pendidikan. Tentu saja kondisi semacam ini akan membuat berbagai aktivitas sosial, aktivitas pendidikan, aktivitas ekonomi menjadi tertantang untuk melakukan proses kreativitas, inovasi dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini saya akan membincang masih terkait dengan itu, tapi fokus ke pendidikan. Jadi begini, Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa ada 3 variabel penting dalam pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan keluarga, dan pendidikan masyarakat. Jadi 3 elemen ini adalah penentu maju atau mundurnya pendidikan. Bukan saja dalam pendidikan dalam konteks sebuah proses, tapi juga pendidikan sebagai sebuah tujuan, salah satu tujuan dalam mencerdaskan dan mencerahkan bangsa begitu. Nah, beberapa waktu terakhir kemudian saya melalui beberapa tulisan yang dimuat di berbagai media massa termasuk media online mencoba untuk membahas berbagai hal masih terkait dengan pendidikan. Fokusnya sekali lagi tentu tentang pendidikan. Ada beberapa poin yang saya jelaskan, tapi poin penting dari keseluruhan tulisan saya itu baik yang dimuat di media massa atau koran maupun media online dan media sosial atau blog saya pribadi, poin intinya adalah tentang bagaimana kemudian pendidikan bisa melakukan proses internalisasi, proses transformasi sehingga kemudian melahirkan apa yang saya sebut dengan generasi unggul. Sebetulnya generasi unggul itu bukan sebuah konsep yang baru dan bukan sebuah kosakata baru dalam dinamika kebangsaan kita. Sebetulnya generasi unggul itu kalau kita rujuk ke Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, maka sebetulnya tujuan pendidikan kita pada dasarnya kalau kita runut berapa poin penting dan tujuan sekaligus orientasi pendidikan nasional, yaitu melahirkan generasi yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia dan sebagainya begitu, dan ada banyak sekali variabelnya di situ. Substansinya kalau menurut saya adalah bagaimana kemudian proses pendidikan itu sukses atau berhasil melahirkan generasi yang saya sebutkan sebagai generasi unggul begitu. Nah, pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, beberapa waktu yang lalu saya sudah menulis ada beberapa buku saya seputar pendidikan, misalnya Membangun Pendidikan dan Bangsa yang Beradab, kemudian buku Pendidikan Mencerahkan dan Mencerdaskan Bangsa, dan yang ketika dalam waktu dekat beberapa hari ke depan ini akan terbit sebuah buku saya, yaitu Melahirkan Generasi Unggul. Ya, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, ini merupakan kumpulan tulisan saya yang pernah dimuat di koran dan beberapa media online, kemudian blog pribadi saya. Nah, kenapa saya begitu kekeh ya? Ada semacam dorongan dari dalam untuk kemudian melakukan hal ini, sering mengangkat tema-tema ini begitu, tema-tema yang masih terkait dengan bagaimana kemudian sebuah proses pendidikan itu betul-betul menjadi pemikiran kita semua, bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga menjadi tanggung jawab kita sebagai bagian dari keluarga, sebagai salah satu instrumen penting atau bagian yang secara satu keutuhan yang kuat gitu terkait dengan bagaimana melahirkan generasi terbaik bagi bangsa kita begitu. Nah, teman-teman sekalian, pada buku ini saya membahas paling tidak ada poin besar kalau saya klasifikasi buku ini begitu. Yang pertama tentang keluarga, dari landasan filosofisnya, kemudian bagaimana aspek-aspek yang perlu dibangun, kemudian membangun semacam pemahaman utuh bahwa ternyata keluarga bukan sekedar kumpulan atau tempat kita tidur, tempat kita berkumpul, tapi juga tempat kita membentuk semacam generasi, membangun karakter, membentuk kepribadian, melahirkan manusia yang berpengetahuan, menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi anak-anak kita di rumah. Jadi selama ini kan
kita memahami, sebagian orang tentu saja memahami bahwa proses pendidikan itu hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan formal, sekolah baik swasta maupun negeri, kemudian kampus dan sebagainya. Sementara keluarga sebetulnya yang kalau kita kaji dalam khazanah Islam, sebetulnya justru keluarga itu menjadi laboratorium utama proses pendidikan yang sungguhnya. Kenapa? Karena yang diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak itu adalah orang tuanya, bukan para gurunya. Sementara guru, dosen, guru ngaji atau penyebutan lain yang proses pembelajarannya di luar rumah itu, maaf bahasa saya, itu hanya peran pembantu. Jadi mereka hanya melengkapi apa yang tidak mampu dihadirkan atau dilakukan, tidak bisa diproses dalam rumah misalnya. Tapi lagi itu hanya proses sekunder. Tapi yang utama atau primer itu adalah keluarga. Nah, itu seputar itulah yang saya bahas. Kemudian yang kedua yang saya bahas lagi adalah seputar guru dan orang tua, yaitu bagaimana kita menjadi orang tua sekaligus guru, baik itu di rumah maupun di luar rumah, dalam hal ini sekolah, pesantren dan sebagainya, yang memang yang kekinian, yang produktif, yang inovatif, kreatif, sehingga kemudian proses pendidikan di rumah maupun di luar rumah itu berjalan dengan baik. Tentu tantangannya banyak. Karena itu kemudian di sini dijelaskan bagaimana upaya kita semua untuk membangun semacam lembaga pendidikan yang kontekstual, kekinian, dan bisa diterima dan bisa bisa diadaptasikan dengan kebutuhan zaman, dan kemudian peserta didik dan anak-anak kita pun merasa nyaman di situ gitu. Tentu ada banyak variabelnya, tentu saja akan lebih teknis dan praktis, dan lebih lengkapnya saya jelaskan di buku itu. Karena memang buku ini antologi ya, kumpulan tulisan lepas. Jadi kalau membaca satu tulisan tentu akan terkait dengan tulisan baik sebelumnya maupun sesudahnya. Kemudian yang ketiga, pada bagian yang ketiga, poin yang ketiga maksud saya dari buku ini adalah bagaimana mencoba menghadirkan generasi unggul itu, jadi lebih ke teknisnya gitu. Nah, karena buku ini merupakan antologi, maka pembahasannya tentu saja ringan, tidak berat-berat begitu, karena memang saya menulis itu bukan untuk kegiatan akademik, tapi sebagai respon terhadap fenomena sosial, dinamika terkini, isu-isu yang lagi hot gitu di luar, sehingga kemudian saya mencoba untuk memberikan semacam respon, memberi dalam konteks tertentu. Kalau misalnya itu kebijakan, saya sampaikan kritik dan seterusnya. Itu paling tidak beberapa poinnya begitu. Ala kulli hal, di atas segalanya, buku ini tentu saja tidak berupaya untuk menggurui para orang tua, guru dan dosen dan penggiat pendidikan yang sudah sudah melintang di dunia pendidikan. Tapi paling tidak ini adalah upaya turun tangan saya, upaya dari kegelisahan saya agar kemudian apa yang terjadi di luar sana yang mungkin sebagainya tidak ideal perlu diperbaiki, perlu dilakukan semacam transformasi begitu, baik itu proses pendidikan yang terjadi di rumah, di sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya. Karena kita tahu bahwa pendidikan yang utama dan pertama itu sebetulnya di rumah, sehingga kemudian ketika proses pendidikan di luar dalam pengertian sekolah atau formal itu dianggap masih belum mumpuni, mestinya itu menjadi PR besar bagi orang tua di rumah dan keluarganya, bahwa apapun yang terjadi di sekolah jangan kemudian dicaci maki, diratapi. Apa yang mungkin terjadi di kampus tidak kemudian dianggap sebagai kesalahan fatal kampus, tapi itu juga menjadi objek koreksi kita di rumah. Apakah kemudian proses pendidikan di rumah berjalan atau tidak? Karena memang proses pendidikan itu adalah proses kerja kolektif gitu kan, dan membutuhkan waktu yang sangat panjang, dan setiap individu atau peserta didik atau anak-anak kita pun punya potensi, kemampuan, kelebihan dan keterbatasan masing-masing untuk memahami dan mengikut sertakan diri dan proses belajar itu. Itu sedikit ya, sekedar informasi. Tentu saja buku ini nanti akan menjadi daya tarik sendiri insya Allah bagi siapapun dan bisa dinikmati oleh siapapun. Yang jelas bagi pembaca di rumah yang sudah biasa membaca tulisan saya di koran maupun di blog saya atau di akun Facebook saya yang setiap hari saya
share gitu berbagai tulisan khususnya yang pendidikan, di samping tema-tema lain, ada tema sosial politik dan segala macamnya, tapi khusus untuk pendidikan insya Allah agar lebih apa nih ya, lebih utuh ya tulisannya, saya satukan dalam satu buku itu sekitar 30-an lebih tulisan lah. Dan apa namanya, informasi baiknya begitu, buku ini merupakan salah satu ikhtiar saya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang pada tanggal 8 Agustus 2020 nanti usia saya tepat 37 tahun, dan saya berharap buku saya yang ke-27 ini adalah salah satu hadiah saya untuk usia saya yang ke-37. Memang ada selisih ya antara jumlah buku dan usia gitu. Jadi bukunya 27, usianya 37. Ya nggak apa-apa. Yang penting gimana caranya agar usia umur bertambah atau usia bertambah, artinya itu juga mengurangi jatah hidup kita di dunia. Ya, yang paling penting adalah agar dia agak panjang. Salah satu kerjaan kita adalah menghadirkan karya tulis yang akan menjadi amal jariah. Karena yang terpenting dari usia kita adalah bukan usia fisik kita, tapi usia manfaat kita. Dan itulah kelak yang akan menjadi penambah amal kebaikan kita, timbangan amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya agar buku saya yang sudah rampung alhamdulillah, dan insya Allah awal Juli sudah naik cetak, 1 Juli 2020 insya Allah sudah naik cetak. Dan mohon doa dari pembaca semua agar buku ini bermanfaat untuk saya dan keluarga dan untuk Anda semua, dan tentu saja bisa dijadikan sebagai bacaan yang mencerahkan kita semua, yang mencerdaskan kita semua. Tentu sekali lagi tanpa berupaya untuk menggurui, tapi ini sekedar berbagi inspirasi, berbagi perspektif tentang pendidikan, bukan saja pendidikan formal tapi juga pendidikan dalam makna yang agak luas, yaitu sebuah proses pembentukan karakter, internalisasi, transformasi dalam pribadi setiap individu, bukan saja peserta didik dalam sekolah formal, tapi juga kita menjadi bagian dari keluarga, dalam hal ini anak-anak kita, dan seterusnya dan seterusnya. Demikian pemirsa di rumah, semoga video ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga dari kesempatan kita bersua, dan hayu terus menjaga semangat untuk terus melahirkan generasi unggul, generasi yang bukan saja membanggakan kita, tapi juga bermanfaat untuk bangsa dan negara kita yang tercinta, Indonesia. Kita ingin bangsa kita maju, kita ingin negara kita menjadi negara yang bukan saja bangga karena jumlahnya yang banyak, tapi juga bangga karena kualitas penduduknya juga layak berkompetisi di dunia global. Dan itu bukan saja generasi yang lahir di tetangga-tetangga kita, tapi justru generasi semacam itu adalah terlahir dari anak kita sendiri, yaitu keluarga kita sendiri. Kalau kemudian proses itu kita lanjutkan, maka akan kemudian menjadi keluarga, menjadi semacam lokomotif terbaik dari perubahan bangsa kita agar ia lebih maju dan lebih maju. Sekali lagi, akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan